Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Nah, sekalian kelas 4 pada pagi hari ini Mister sampaikan sedikit materi tatap muka yang Mister sampaikan dengan teman-teman kalian yang di sekolah. Mister hanya review sedikit saja untuk materi dari awal semester sampai akhir ya. Jadi yang pertama kita akan bahas untuk yang pertama kali di buku modul, kalian buka halaman 3 tentang surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini artinya adalah gajah, yang mana surah ini menjadikan sebuah sejarah bahwasanya dulu di Mekah pernah ada seorang yang bernama Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah mengirimkan burung ababil yang mana membawa batu dari neraka, kemudian dijatuhkan kepada mereka para pasukan bergajah dan mereka hancur. Itu diabadikan di surah Al-Fil, yang mana surah Al-Fil ini diurutan ke 105 di Al-Quran ya. Dari 114 105. Al-Fil ayatnya ada 5, artinya gajah, isinya tentang pasukan bergajah itu tadi. Itu di tahun Nabi dilahirkan, yaitu 571 Masehi. Kemudian selanjutnya Mister juga akan membahas untuk bab yang selanjutnya, yaitu tentang pelajaran ke-7 halaman 12 tentang beriman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada para malaikat. Malaikat ini adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata maupun dengan alat bantu apapun. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat ini adalah tipe makhluk yang mana taat, tidak pernah membangkang, tidak pernah berbuat maksiat, dan tidak punya hawa nafsu, tidak butuh makan, minum, istirahat, tidur, dan lain sebagainya. Malaikat adalah makhluk yang istimewa. Karena apa? Diberikan tipe taat, tidak pernah membangkang. Malaikat yang wajib kita imani ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Semuanya punya tugas masing-masing. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pada para nabi, malaikat Mikail menyampaikan rezeki, kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Israel mencabut nyawa, malaikat Munkar dan Nakir menjaga kubur, menanyai kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga neraka, dan Ridwan menjaga surga. Kemudian selanjutnya kita akan bahas lagi tentang halaman 21 tentang mari berperilaku terpuji. Perilaku terpuji ini adalah perilaku yang utama. Ketika kita berperilaku itu, maka hati orang lain dan hati kita pun akan tenang. Karena orang yang berbuat baik, jaminannya adalah hatinya tenang. Kalau kalian berbuat salah, berbuat jahat, pasti kalian hatinya tidak tenang. Maka disebut sifat terpuji. Karena hal itu bisa mengundang kenyamanan bagi orang lain, yang mana orang itu seakan-akan ingin memuji kita. Gemar membaca, yang pertama adalah gemar membaca. Salah satu sumber daripada ilmu adalah membaca. Maka dengan membaca kita akan menjadi manusia yang hidup mudah. Maksudnya dengan apapun yang terjadi, ketika kita punya banyak wawasan, maka hidup kita akan menjadi mudah. Kita banyak ilmu. Kita mau ibadah punya ilmunya jadi mudah. Kita mau masak ada ilmunya mudah. Kita mau bikin apa-apa semua punya ilmunya. Ketika kita punya ilmunya, maka akan mudah untuk dijalani. Dan orang ini tidak akan mudah bingung. Karena orang bingung itu karena orang kurang ilmu. Orang kurang ilmu. Seperti itu. Kemudian selain daripada membaca, di dalam Al-Quran membaca itu perintahnya di surah Al-Alaq ayat 1. Kemudian pantang menyerah. Artinya apa? Ketika kita mencoba, kita gagal, maka cobalah sampai kalian berhasil. Maka itu adalah salah satu kunci dari keberhasilan adalah pantang menyerah. Ya, itu. Kemudian selain pantang menyerah juga harus diiringi dengan sabar. Jadi sabar itu harus menyertai tentang pantang menyerah. Setelah kita berhasil, maka jangan lupa kita rendah hati. Rendah hati itu artinya gimana? Kita tidak sombong, kita punya kelebihan, baik wajah, baik kekayaan, baik ilmu, baik pangkat. Semuanya itu hanya titipan yang tidak abadi pada kita. Maka kita sadari kita tidak patut untuk sombong. Karena rendah hati adalah sikap di mana kita menempatkan sikap kita seperti biasa saja, tidak mengunggul-unggulkan kelebihan kita, apalagi sampai merendahkan orang lain yang
condong terhadap sombong. Kita rendah hati pada siapa saja, kepada semua orang ya, tidak pilih-pilih. Kemudian setelah itu hemat. Hemat artinya apa? Mengeluarkan kebutuhan ataupun mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan. Dan itu pun jangan sampai hemat ini sampai kita pelit terhadap diri sendiri. Itu kurang pas ya. Jadi hemat itu artinya mengeluarkan kebutuhan sesuai dengan kadar umum. Jangan terlalu juga kita pelit sama diri kita sendiri. Mau beli apa carinya yang murah sampai yang paling murah pokoknya. Tapi kita nggak lihat kualitasnya juga. Jadi hemat itu bukan berarti kita pelit, tetapi hemat itu menyesuaikan kebutuhan. Contoh ya, ada mungkin penjual sepatu, ada sepatu yang harganya 100 juta, ada harganya 1 juta, ada yang harganya 500 ribu, ada yang harganya 200 ribu, ada yang harganya cuma 10 ribu. Itu beraneka ragam sepatu, tergantung kualitasnya masing-masing. Nah, yang namanya hemat, kita itu melihat daripada fungsi yang akan kita gunakan. Kalau kita menggunakan sepatunya, yang penting sudah bisa dipakai, dan sepatu itu kategorinya udah awet dan bagus, maka kita tidak usah melihat daripada harganya berapa. Contohnya umpama harganya cuma sekitar 50 ribu umpamanya, padahal ada harga yang 200 ribu, ada yang harga sampai 1 juta. Nah, kita milih harga yang standar sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan yang terlalu mahal dan jangan juga terlalu murah. Jadi tengah-tengah hemat itu. Karena orang yang terlalu boros itu namanya mubadzir ya. Harusnya bisa untuk kegiatan lain, bisa untuk berbagi, bisa untuk hal yang bermanfaat lain, tapi kita gunakan untuk satu hal yang memang sebenarnya tidak penting. Contoh, seperti kalian mau beli sepatu, tapi sepatu kalian harganya 1 miliar. Harganya berapa? 1 miliar. Umpamanya ya, saking banyaknya uangnya. Itu kan terlalu berlebihan kalau menurut Mister. Karena apa? Karena menurut Mister sepatu itu kalau 1 miliar terlalu mahal. Harusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Sepatu lah katakanlah paling kalau memang mau cari kualitas yang agak bagus nggak sampai 1 miliar lah, berapa juta gitu aja udah bagus. Tapi kalau sampai harganya 1 miliar itu terlalu berlebihan mungkin ya. Ya mungkin karena uangnya banyak, tetapi ya jangan kemudian kita berfoya-foya seperti itu. Kita pikirkan bahwasanya harta juga ada hak orang lain di harta kita. Kemudian yang terakhir kita bahas, belum terakhir ya, masih ada lagi tentang sholat, halaman 35. Sholat bisa sampaikan adalah wadahnya amal. Jadi kalau orang itu sholat, maka dia sama saja mempunyai wadah. Wadah amal yang lain adalah sholat. Dan sholat itu kalau kita mengerjakan dengan tertib, maka ketika kita mengisi amal, amalnya akan tetap di dalam wadah sholat. Tetapi kalau seumpamanya kita suka bolong-bolong sholatnya, kadang sholat kadang nggak pernah sholat apalagi, itu sama saja kita melubangi tempat amal kita. Jadi amal kita yang lain bisa jadi malah tidak bisa terjaga, bisa jadi malah hilang. Karena apa? Amalan utama untuk penyokong daripada amal yang lain adalah sholat. Karena sholat itu awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, yang pertama kali akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat penting ya. Nah, nanti kalian bisa lihat untuk sholatnya di sini tentang sunnahnya, tentang wajibnya, rukunnya. Setiap hari kalian sudah melakukannya, mesti yakin kalian semua sudah bisa. Apalagi sudah kelas 4 ya. Mister nggak mau ada yang Mister nggak mau ada kelas 4 yang belum penuh sholatnya ya. Karena apa? Kalian semua sudah Mister anggap sebagai anak yang dewasa atau tamyiz ya. Mungkin ada yang sudah balik, ada yang belum. Tetapi kelas 4 itu tolong sudah harus punya tanggung jawab yang penuh, seakan-akan kalian sudah dewasa. Seperti itu. Lanjut adalah yang terakhir tentang wali ya, atau tentang sunan. Sunan itu ada berapa? Ada 9 kalau yang ada di buku atau yang terkenal. Sebenarnya wali itu banyak sekali, tidak terhitung. Tetapi yang masyhur atau yang tertera di sejarah atau yang terkenal adalah 9. Kita buka bukunya.
beralih ke buku paket saja. Tadi modul kan, sekarang paket halaman 143. Wali adalah kekasih Allah. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau ini terkenal sebagai wali yang paling sepuh ya. Wali yang paling sepuh atau awalannya wali. Seperti itu. Beliau berasal dari Maghribi Afrika Utara. Berdakwah selama 20 tahun, mencetak kader dakwah di daerah mana? Gresik. Gresik ya. Kemudian ada Sunan Bonang. Sunan Bonang ini beliau berdakwah kepada orang-orang Jawa pada zaman dahulu itu dengan kesenian, yaitu dengan alat-alat musik kesenian Jawa. Salah satunya adalah bonang. Kemudian apalagi ya alat-alat kesenian Jawa lah, ada apa itu kayak yang besi dipukul-pukul itu namanya apa? Apa? Namanya apa? Gamelan ya. Lupa mister. Namanya gamelan. Kayak gitu dakwah sambil dimasuki dengan ajaran-ajaran Islam. Kemudian Sunan Derajat ya, Maulana Syarifuddin. Beliau ini adalah wali yang sosialnya tinggi, suka berbagi, menolong fakir miskin. Nah, beliau ini berdakwah ketika kerajaan Majapahit ini runtuh, maka rakyatnya banyak yang membutuhkan pertolongan. Nah, akhirnya banyak yang simpati yang masuk agama Islam. Kemudian selanjutnya ada Sunan Giri atau Maulana Ainul Yakin, sebutannya Raden Paku. Nah, Sunan Giri ini mendirikan pesantren Ampel Denta. Nah, kemudian pesantren Ampel Denta ini menjadi penyebaran agama Islam. Pengaruhnya pesantren Giri menyebar hingga Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Nah, Sunan Giri ya. Terus ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga Maulana Muhammad Syahid. Beliau berdakwah beliau cendekiawan dan berdakwah dengan menggunakan metode yaitu wayang kulit ya, wayang kulit. Kulit apa? Kulit ayam ya nggak bisa. Kulit ayam nggak bisa buat wayang. Tapi kulit sapi atau kulit kambing. Ya, seperti itu dibuat wayang dan dimasuki ajaran-ajaran Islam, alurnya dibuat alur-alur yaitu cerita Islami. Ketika zaman dahulu kan lewat kesenian banyak orang yang kumpul, akhirnya mereka bisa kemudian masuk agama Islam. Sunan Muria Maulana Umar Syahid, beliau dikenal sebagai wali yang pendiam, wali yang berdakwah melalui desa ke desa, suka masuk ke daerah desa terpelosok dan tidak terlalu suka dengan suasana yang ramai ataupun dekat kota. Karena apa? Karena beliau seorang yang wirai, seorang tasawuf yang mana menjaga daripada hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita mungkin dekat dengan kota, mungkin pergaulannya, cara bahasanya mungkin juga berbeda seperti itu. Nah, Sunan Muria ini menciptakan tembang yaitu yang terkenal adalah tembang Sinom dan kembang Kinanti. Ada juga Sunan Kudus yang disebut dengan Waliul Ilmi. Beliau sangat luas pengetahuannya terutama tentang agama Islam, yaitu ilmu tauhid, fikih dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Beliau berdakwah di daerah Cirebon, Jawa Barat ya. Cirebon, Jawa Barat. Dan Sunan Gunung Jati merupakan cucu dari Raja Pajajaran yang lahir di Mekah. Lahirnya di Mekah ini. Maulana Syarif Hidayatullah. Nah, itu wali-walinya sudah 9 bisa sebutkan ya, dan untuk materinya cuma itu saja. Jadi dari awal sampai akhir Mister review sedikit itu tadi. Hari ini tidak ada tugas, hanya menyimak video Mister ini saja. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Tetap semangat beribadah. Puasanya harus full ya. Kalau tidak ada halangan dan lain sebagainya, karena kalian sudah kelas tinggi. Kemudian rajin beribadah, jaga sholatnya, tetap patuhi protokol kesehatan kalau kita pergi kemanapun atau ibadah di manapun. Kurang lebihnya bisa mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah ila shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.